3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami berdua bersama teman saya Nafisa Naufal Pratama akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah semantik Al-Quran dengan tema jahiliyah dan Islam. Menurut makna yang pertama dan kedua, kata jahal merupakan salah satu istilah kunci yang paling penting di dalam Al-Quran. Namun, tanpa adanya pemahaman yang benar terhadap konsep ini, kita tidak akan dapat menempatkan konsepsi agama baru, agama Islam di tempat yang benar dalam sejarah pemikiran religius orang-orang Arab. Akan tetapi, makna dasar jahal sangat berlawanan dengan konsep hilm pada masa pra-Islam. Lalu, di manakah konsep hilm ini menurut sistem Al-Quran? Menurut suatu pengertian tertentu, Al-Quran secara keseluruhan didominasi semangat hilm. Seruan untuk berbuat kebaikan kepada sesama manusia, perintah untuk berbuat adil, larangan terhadap perbuatan sewenang-wenang, perintah untuk mengendalikan nafsu, larangan terhadap kesombongan dan keangkuhan. Semuanya merupakan manifestasi konkret semangat hilm ini. Namun ada yang jauh lebih penting daripada itu, yakni pola perilaku manusia yang khas disebut jahal ini di dalam Al-Quran merupakan pola perilaku yang memiliki kaitan dengan Tuhan sendiri. Menurut konsepsi pra-Islam, jahal sama sekali tidak mempunyai kaitan dengan Tuhan atau Tuhan-Tuhan. Konsep ini semata-mata terkait dengan manusia dalam hubungan mereka satu sama lain. Singkatnya, jahal baik pun buruk semata-mata adalah persoalan hubungan manusia dengan manusia. Namun dengan munculnya Islam di Makkah, kita dapat menyaksikan situasi yang berbeda dan sangat baru di tengah-tengah orang-orang Arab. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, konsep jahal merupakan pusat jaringan konsep penting yang sangat erat kaitannya satu sama lain, seperti kebanggaan akan kekuatan manusia, percaya diri yang melampaui batas. Kemudian seluruh jaringan konsep tersebut di dalam Al-Quran diarahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab yang diwahyukan melalui beliau, ayat Allah, dan kemudian pada akhirnya kepada Tuhan itu sendiri. Dengan kata lain, Al-Quran menafsirkan sikap permulaan yang ditunjukkan oleh orang-orang Arab pagan terhadap bimbingan dari Allah berdasarkan jaringan konseptual jahal. Menurut Al-Quran, sikap permusuhan orang-orang pagan tidak lain adalah manifestasi konkret dari mentalitas jahal yang menjadi ciri khas orang Arab pra-Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Nafisa Naufal Pratama. Kata hilm tidak lagi memiliki peranan penting kecuali bila dipakai untuk menyebut Tuhan itu sendiri. Kata Allah adalah halim. Hal ini tampaknya merupakan satu-satunya bentuk tempat munculnya konsep tersebut dalam Al-Quran dengan cara yang jelas sekali. Hilm yang digunakan menjadi salah satu gambaran mentalitas pra-Islam yang mencolok mata yang dulu selalu muncul dalam puisi pra-Islam kapan saja si penyair memuji diri mereka sendiri atau orang lain. Tampaknya tidak lagi memainkan peranan yang menentukan sebagai suatu sifat manusia. Sepanjang jahal semata-mata hanyalah merupakan pola perilaku manusia, maka pengingkarannya selalu bermakna hilm. Dalam situasi seperti itu, bila dikatakan kepada kita bahwa kita tidak boleh berbuat jahat terhadap saudara kita, maka tentu saja hal itu maksudnya kita harus berbuat halim. Tetapi di sini dengan adanya Tuhan yang Maha Besar, di mana manusia adalah abdunnya dan harus berbuat sebagaimana seharusnya perbuatan seorang abdun. Maka di sini, baik formula jahal maupun hilm tidak lagi sah. Sebagai suatu sikap manusia terhadap Tuhan atau tuannya, jahal tentu saja merupakan sesuatu sikap yang tak masuk akal. Tetapi mengenai persoalan hilm juga sama-sama tidak masuk akal. Karena pada hakikatnya, hilm didasarkan pada konsep kekuasaan atau quadroh sebagai pengendalian yang disadari terhadap perasaan dan emosinya sendiri, sebagai keteguhan dan kesabaran yang secara lahiriah tampak sebagai suatu kelemahan dan ketenangan. Di balik itu, selalu terdapat kesadaran yang dalam terhadap kekuatannya sendiri yang setiap saat bisa saja berubah menjadi ledakan kemarahan yang menakutkan. Seorang yang sungguh-sungguh beriman, seorang abdun atau hamba dalam arti yang sesungguhnya, harus menuju tingkatan yang melampaui hilm,
yakni dengan berendah diri di hadapan Tuhan. Semua kesadaran bahwa dirinya kaya dan kuat harus ditinggalkan, dan diperlukan baginya adalah penyerahan mutlak. Tetapi, bila kerendahan diri tersebut mencapai tingkatannya, ia bukan lagi hilm, melainkan Islam. Dengan demikian, dapat kita lihat bagaimana konsep Islam secara historis bergabung sekaligus berbeda dengan konsep lama hilm. Menurut sudut pandang Al-Quran, Islam dalam arti penyerahan mutlak dan penyerahan diri bukanlah merupakan pengingkaran dan penolakan yang sederhana terhadap hilm. Namun, lebih tepat sebagai kelanjutan dan pengembangan hilm. Konsepsi baru tersebut mendorong dan membawa kebajikan yang dihargai oleh orang-orang Arab pada saat itu kepada batas ketinggiannya. Sedemikian tingginya, sehingga konsep tersebut melewati batas aslinya dan berubah menjadi sesuatu yang sangat berbeda dengan konsep semula, yakni Islam. Konsep Islam di sini merupakan suatu modifikasi radikal dari konsep hilm, yang mau tidak mau berhadapan dengan kenyataan bahwa sekarang objek yang harus dihadapi manusia bukan lagi manusia biasa, namun zat yang maha agung, Tuhannya sendiri. Demikian presentasi kami tentang jahiliyah dan Islam. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.